Salam bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, khususnya jemaat Medan Timur, di mana kita saat ini sedang melakukan beribadah di rumah kita masing-masing. Salam sehat bagi kita semua dan tetap semangat. Kita bersaat teduh. Kita bernyanyi, bimbing kami Yesus. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kembali kita akan bernyanyi nyanyian metodis nomor 3 ayat 1, hormat bagi Allah Bapa. Doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam saat teduh, doa pengakuan pribadi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kita lanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan kembali bernyanyi nyanyian metodis nomor 160 ayat 1, Ya Tuhan tiap jam. Salam untuk kita semua, selamat hari Minggu, selamat berkebaktian buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, pada minggu pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan buat kami semua pribadi lepas pribadi, sebab kami siap memperdengarkan firman-Mu dan mendengar dan melakukannya. Kami percaya melalui ibadah ini, Tuhan Yesus menolong dan memberikan pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan atau santapan rohani buat kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya
karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar, suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan buat kita pada hari ini mengambil tema kematian Yohanes Pembaptis menjadi teladan yang baik bagi orang-orang beriman. Kematian Yohanes Pembaptis menjadi teladan yang baik bagi orang-orang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Yohanes Pembaptis kalau kita baca dalam nats ini sangat menggenaskan. Sangat memilukan hati ketika kita pelajari dari awal sampai yang terakhir. Kematian ini sangat mengerikan bagi iman percaya kita. Semula bermuntut dikarenakan teguran. Semula berawal dari teguran yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes tentang perilakunya, tentang asusilanya mengambil Herodias, istri Filipus. Berkat teguran ini, Herodes merasa tersinggung dengan perilaku Yohanes Pembaptis yang berani menegur dia dengan sesungguhnya. Dan Herodias sebagai istri simpanannya juga merasa tersinggung. Dan juga anak perempuannya Salome merasa tersinggung dikarenakan teguran ini. Nah, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kisah dari penangkapan dan pemenjaraan Yohanes Pembaptis ini seperti yang saya katakan tadi di atas, bermula daripada kesakitan hati, bermula dari dendam, bermula daripada kebencian. Tidak selamanya teguran kritikan itu membangun, tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis menegur perilaku seorang raja adalah benar.
Namun di dalam kitab ini kita dapat melihat bahwa Yohanes menegur dia bermaksud baik supaya dia jangan memperlakukan dirinya mengambil saudaranya sendiri. Tetapi kebencian yang datang bukan pertobatan, bukan perubahan. Kebencian yang datang saudara-saudaraku, Raja Herodes benci kepada Yohanes Pembaptis dan juga istri yang tidak resmi benci kepada Yohanes Pembaptis. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita masuk dalam poin yang pertama dalam pembahasan firman Tuhan ini, yaitu bagaimana pandangan orang terhadap Yesus. Ini dapat kita lihat dalam ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15, bagaimana pandangan orang terhadap Yesus. Kalau kita melihat pada ayat 14 dan 15 ini, berarti orang memandang Yesus dengan banyak cara. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yohanes yang telah dipenggal oleh Herodes kepalanya. Pemahaman Herodes seperti itu, bahwa dia melihat pribadi Yesus itu sama seperti Yohanes Pembaptis. Cuman bedanya Yesus bisa melakukan banyak tanda-tanda mujizat, sementara Yohanes Pembaptis tidak melakukan itu. Dia hanya memberitakan tentang berita pertobatan di padang gurun. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dengan pemahaman yang seperti ini, maka banyak pembedaan yang terjadi di antara kalangan orang Yahudi, baik Yohanes itu sendiri yang beranggapan bahwa hari Tuhan akan tiba. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita masuk pada poin yang kedua, bagaimana pandangan Herodes tentang Yesus di dalam ayatnya yang ke-16. Di dalam ayatnya yang ke-16 kita bisa melihat dan membaca, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Pemahaman Herodes tentang Yohanes Pembaptis, bahwa Yohanes Pembaptis sudah kupenggal kepalanya. Dan dialah yang bangkit dari kematian, dan dialah yang hidup dari kematian itu. Pemahaman yang keliru, yang tidak mengenal tentang Yesus sendiri, dia berkata sedemikian rupa, bahwa pikiran daripada Herodes merasa membingungkan, dikarenakan perilakunya telah membunuh, telah menghabisi dan mematikan nyawa orang tak bersalah. Pemikiran-pemikiran seperti ini bisa berakibat fatal untuk tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Herodes pada bagian kedua ini adalah Herodes Antipas, anak Herodes Agung yang mewarisi seperempat kerajaan bapaknya. Herodes Antipas tidak jauh beda dengan bapaknya Herodes Agung, saudara-saudaraku. Seorang yang licik dalam lingkungan politik. Dari beberapa pandangan orang terhadap Yesus, Herodes Antipas lebih condong pada pandangan pertama, mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang ia telah penggal kepalanya dan yang bangkit kembali. Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara-saudara? Mari kita telusuri kisah kelanjutannya. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Yohanes Pembaptis korban komplotan yang paling menyedihkan
sepanjang hidup dan sepanjang sejarah. Itu bisa kita dapat melihat di dalam ayatnya yang ke-17 sampai 29. Ya. Di dalam ayatnya 17 sampai yang ke-29. Bagaimana dikatakan di situ, saudara-saudaraku? Di dalam ayatnya yang ke-17 sampai 29, pada nats ini Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes Pembaptis dalam penjara dan membelenggunya di penjara dikarenakan nasihat, teguran, dan kritikan. Yohanes harus dipenjara. Yohanes harus dibelenggu. Kisah yang begitu tragis ini terjadi berawal dari keberanian yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, saudara-saudaraku. Kejadian ini mengingatkan Herodes Antipas akan tindakannya mengambil Herodias, istri saudaranya seibu, yaitu Filipus yang masih hidup pada saat itu. Yohanes Pembaptis katakan itu perzinahan dan pernikahan dengan saudara seipar tidak halal, tidak baik engkau mengambil istrimu. Bisa kita lihat dalam Imamat 18 sampai 26, tidak halal bagimu mengambil istri saudaramu. Dengan teguran seperti ini, inilah yang memulai, inilah yang mengawali dari kesakitan hati Herodes. Termasuk anaknya sendiri, Herodes Antipas dan Herodias, merasa sakit hati dengan teguran yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, sehingga Yohanes Pembaptis bukan hanya dibelenggu di penjara, bahkan dipenggal kepalanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita dapat melihat pada bagian yang seterusnya di ayat 19, apa dikatakan di sana? Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayatnya yang ke-19 jelas terlihat bahwa Herodias menaruh dendam kepada Yohanes karena Yohanes memperingatkan perilaku daripada Herodes, telah melakukan penyimpangan, telah melakukan perbuatan yang tidak baik, mengambil istri saudaranya Filipus, Herodias. Kini ini ia menaruh dendam kepada Yohanes dan berniat untuk membunuhnya. Herodias berkata kepada Herodes Antipas, suamiku, aku mau supaya engkau membungkamkan laki-laki itu seumur hidupmu dan membunuh dia. Bukankah ini kejahatan saudara-saudaraku? Kejahatan yang dibangun oleh sekelompok keluarga, terlebih yang dibangun oleh istri gelap daripada Herodes. Merencanakan mengikhtiarkan ikhtiar buruk untuk menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah. Herodes Antipas tidak bisa memenuhi permintaan Herodes. Kenapa saudara-saudaraku? Di dalam ayat 20 di sana dikatakan, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Di dalam ayatnya yang ke-20 ini, Herodes Antipas menganggap permintaan Herodias terlalu kejam, saudara-saudaraku. Apalagi dikatakan bahwa Herodes segan akan Yohanes Pembaptis,
sebab ia tahu Yohanes adalah orang yang benar, orang yang suci. Untuk itu Herodes melindungi dia di dalam hati dan pikirannya. Di sini kita dapat melihat hidup dengan benar, hidup dengan suci mendatangkan rasa hormat. Banyak orang walaupun bukan orang baik-baik memberi rasa hormat terhadap mereka yang baik. Herodes suka mendengar Yohanes seraya menikmati segelas anggur dan menikmati percakapan Yohanes Pembaptis. Di sini jelas terlihat bahwa Herodias sangat dendam kepada Yohanes Pembaptis dan ia merencanakan pembunuhan kepada Herodes. Pengalaman Herodes berakhir saat pembalasan dendam terhadap diri Yohanes. Itu dapat kita lihat dalam ayat 21 sampai 25. Pada perayaan ulang tahun Herodes diadakan. Para tamu-tamu datang kepada istana kerajaan, pejabat militer dan kalangan politik menghadiri pesta ulang tahun yang diselenggarakan oleh Herodes pada waktu itu. Pada waktu perayaan ulang tahun Raja Herodes, seorang anak gadis, anak dari Herodias yang bernama Salome, anak perempuan itu menari dengan sangat menggoda hati raja dan para tamu-tamu pada waktu itu. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, Herodes berkata kepada anak gadis itu, "Engkau boleh mengatakan keinginanmu kepadaku, minta apa saja yang kau ingini, setengah dari kerajaanku ini akan kuberikan kepadamu." Salome anak gadis raja itu, saudara-saudaraku, menari di hadapan bapaknya dan menggiurkan para lelaki pembesar negeri yang setengah mabuk itu tidak tahu apa yang harus ia minta. Padahal itu suatu kesempatan emas untuk mengusulkan permintaan yang istimewa. Salome berpikir dan Salome menghampiri ibunya dan pergi menjumpai ibunya dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah yang sebaiknya yang harus aku minta?" Ibunya Herodias dengan cepat dan berkata kepada anaknya, "Mintalah sekarang kepala Yohanes Pembaptis untuk dipenggal." Pikiran picik terlihat kepada ibu di dalam perikop ini. Pemikiran jahat yang dibangun oleh Herodias ditularkan kepada anaknya dan anaknya datang kepada Raja Herodes. Dalam ayat 26 sampai 28 meminta kepala Yohanes sekarang juga untuk dipenggal. Herodes merasa sedih. Herodes mengakui Yohanes Pembaptis adalah orang benar, orang yang suci di hadapan Allah. Tetapi dengan ucapan yang diungkapkan oleh Raja Herodes, "Apa yang kau minta kepadaku, katakanlah." Maka anak itu mengatakan kepada Herodes, demi permohonan anak itu, dia harus memenuhi permohonan itu. Dia takut harga dirinya akan bergeser dikarenakan banyaknya orang, kalangan orang yang datang ke pestanya. Dia memerintahkan orang-orangnya, prajuritnya untuk menangkap Yohanes dan memenggal kepala Yohanes di dalam penjara. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, akhir dari cerita ini, maka kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan ditaruh dan dibawa di atas talam. Sambil menari-nari berpesta ria
Dan kepala ini diberikan kepada ibunya Herodias yang sakit hati dikarenakan teguran Yohanes Pembaptis. Saudara-saudaraku, perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Yohanes Pembaptis adalah perbuatan yang tidak patut kita contoh, yang harus kita hindarkan, yang harus kita kubur dalam-dalam, yang tidak membangun iman percaya kita. Tapi jelasnya bahwa Herodias adalah seorang ibu perempuan yang jahat, dan juga anak Herodes Antipas dan Salome adalah orang jahat. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, di akhir dari cerita narasi firman ini, maka kita dapat melihat bahwa sekelompokan murid Yohanes Pembaptis membawa jenazah ini untuk dibawa pulang dan dikuburkan tanpa ada kepala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita merenungkan nats ini, berarti di dalam nats ini semua terjadi bermula dikarenakan kesakitan hati, dendam kesumat. Melalui nats firman Tuhan ini, jelaslah terlihat bahwa kesakitan hati Herodias Antipas dikarenakan teguran daripada Yohanes Pembaptis berani menegur seorang raja tentang perilaku asusila yang tidak baik. Melalui nats firman Tuhan ini juga marilah kita menanggapi teguran, kritikan dari saudara-saudara kita dengan baik. Kalau memang teguran, kritikan itu baik, apa sih salahnya kita menerima teguran itu? Tidak jarang pada saat ini banyak orang ditegur oleh saudaranya yang benar, bukan malah berubah, bertobat, justru membuat dirinya tersinggung, benci, dan memusuhi orang yang menegur dia. Respon yang dilandasi oleh kemarahan dikarenakan teguran yang baik adalah respon atau jawaban yang buruk yang bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain, saudara-saudaraku. Orang yang bertumbuh dalam kasih Kristus Yesus harus siap untuk ditegur dan menegur dengan baik, dengan benar, bukan hanya menegur. Pesan moral dari firman Tuhan ini, janganlah pernah menyimpan dendam kesalahan orang lain di dalam dirimu, di dalam diriku. Di satu saat ketika kita menyimpan dendam, amarah, kesakitan hati kita kepada orang lain, dia akan meledak. Maka terjadilah penyusunan strategi untuk menghabisi nyawa orang lain. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kebencian dan dendam tidak pernah menyelesaikan persoalan. Malah kebencian dan dendam menimbulkan persoalan dan kejahatan baru yang mau dilakukan, yang menyangkut dirinya kepada orang lain. Mari kita buang jauh-jauh rasa benci dan dendam, dan marilah kita belajar menerima kritikan dan memaafkan dengan tulus, serta selalu berdoa kepada Tuhan agar kita dimampukan menghadirkan pengampunan. Dengan firman ini, marilah kita berbuat baik. Marilah kita melakukan kebenaran tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Marilah kita meneladani sikap dan perbuatan daripada Yohanes Pembaptis dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah memimpin kami dan memperkenankan kami di dalam mendengarkan firman-Mu dan memperdengarkan firman-Mu kepada jemaat-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi,
untuk memperbaharui, mengkoreksi tentang tingkah laku perbuatan kami menuju kebaikan. Dan ajarkanlah kami untuk bercermin kepada kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, agar firman-Mu menghibur kami dan menasihatkan kami dan menguatkan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, pada situasi sulit yang kami hadapi, yang dihadapi oleh seluruh umat-Mu bangsa di muka bumi ini, yaitu tentang virus corona yang sedang berkelanjutan dan memanjang. Banyak orang susah, banyak orang merasa kehilangan saudara-saudaranya, bahkan kehilangan pekerjaannya. Kami tidak mampu menghadapi semuanya ini, tapi di dalam kesulitan yang dihadapi Yohanes Pembaptis, kami mau mengkaitkan virus corona yang terjadi pada hari ini, dan kami hanya bisa menyerahkan virus corona yang merenggut hidup umat di muka bumi ini, supaya Engkau menghalau dan Engkau mematikan virus corona ini. Ya Tuhan yang berpengasihan, kasihilah seluruh umat-Mu di muka bumi ini yang memerlukan kesehatan, yang memerlukan penyembuhan atas terjadinya virus yang mewabah di tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, datanglah Kau, berkatilah kami agar kami dapat melihat kebesaran kuasa-Mu, menjadi Raja, Pembela, dan tempat pengaduan kami. Berkati kami, berkati jemaat-Mu, sekalipun jemaat-Mu GMI Perdamaian Medan Timur tidak bisa menghadiri ibadah dikarenakan peraturan pemerintah PPKM yang dilangsungkan di seluruh Indonesia. Sekalipun kami tidak bisa tatap muka, tapi kami dalam roh iman dan kepercayaan sudah bertatap muka dengan Kau, dengan jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan rezeki dan pengharapan, agar kepada minggu yang akan datang 25 Juli 2021 kami boleh berkumpul di tengah gereja-Mu ini, memuji memuliakan nama Tuhan seperti semula. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita kembali bernyanyi nyanyian metodis nomor 313 ayat 1, apapun juga menimpamu. Untuk wakil jemaat kita minggu ini bisa kita lihat di buletin secara online. Kita akan melanjutkan doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dan mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat berkat kasih setiamu yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan, dan Engkau ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan buat pimpinan yang ada di Metodis Indonesia Tuhan, buat Bapak Bisop, pimpinan distrik, pendeta, guru Injil, les speaker, majelis, dan semua yang terlibat dalam
tim kesehatan yang saat ini sedang berupaya mengobati saudara kita yang berstatus orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan yang saat ini sedang mengalami virus COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan. Berikan semangat buat mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang luar biasa bagi mereka Bapa, agar mereka tetap melayani dengan suka hati dan dengan senang hati mereka dapat bekerja Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat pemerintahan yang saat ini Tuhan, yang sudah mengambil langkah-langkah kebijakan Tuhan, agar dapat lebih berhikmat Tuhan dalam menstabilkan situasi saat ini Tuhan, khususnya dalam penerapan PPKM dan virus COVID-19 yang saat ini sedang melanda di berbagai dunia Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak buat saudara-saudara kita yang sedang bekerja di tengah-tengah peningkatan wabah virus corona saat ini Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan, hikmat bijaksana bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu berpengharapan kepada-Mu Bapa. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa buat jemaat kami, mungkin saat ini yang sedang sakit, yang sedang merindukan pekerjaan, teman hidup, ataupun keturunan di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Biarlah Engkau yang mengurapi mereka Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan, biarlah mereka terus berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Bapa, apapun permintaan mereka yang mereka minta kepada-Mu Bapa, biarlah Engkau kabulkan dan Engkau jamah mereka Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pertumbuhan gereja kami Tuhan, khususnya gereja Perdamaian Medan Timur Tuhan. Biarlah Engkau yang mendatangkan jemaat-jemaat-Mu ke tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka saat ini mungkin saat ini takut untuk datang ke rumah-Mu ini Bapa, kalau dikatakan virus yang sedang melanda Tuhan. Tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan, mereka masih merindukan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga memberkati mereka Tuhan, khususnya kesehatan dan keamanan dan kesejahteraan kota Medan saat ini Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau yang menyelesaikan segala virus-virus dan sakit penyakit yang ada di kota kami ini Tuhan, sehingga kami dapat bersukacita, kami kembali lagi hidup normal seperti biasa Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang di perantauan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, mereka jauh dari keluarga mereka Tuhan, mereka jauh dari orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami yang di perantauan ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau juga yang menjaga mereka Tuhan, khususnya buat kesehatan mereka Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Jaga dan lindungi mereka Tuhan, biarlah Tuhan mereka tetap berpengharapan kepada-Mu saja. Bapa yang baik, kami juga mau mengucap syukur Tuhan buat persembahan yang telah Kau berikan bagi gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang melipat-lipat gandakan bagi jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan untuk kemuliaan gereja-Mu ini Bapa. Bapa, kami juga sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi kami semakin kuat, menjadi kami semakin dekat dengan-Mu Bapa, dan menjadi berkat buat kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan untuk Suludi. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera yang dari Allah, dan terimalah berkat dari Tuhan menolong dan memberkatimu. Damai sejahtera yang dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai kamu, memberkati kamu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.